Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam topik bimbingan dan konseling layanan dasar. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu, kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Etika kerja dan bimbingan konseling. Di antaranya ada kerahasiaan, keterbukaan, keaktifan, kesukarelaan, responsif, kedinamisan, dan kemandirian. Refleksi diri. Pada refleksi diri yang pertama yaitu apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut. Saya sudah melakukan hampir semua etika kerja saat mengimplementasikan layanan BK di satuan pendidikan. Saya sebagai wali kelas 10B juga berperan sebagai BK yang sangat menjaga segala informasi peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Memberikan dan menerima informasi dengan baik dari peserta didik terhadap pemecahan masalah selama proses layanan atau keterbukaan. Dengan cepat tanggap memberikan bantuan pemecahan masalah atau responsif. Mendorong peserta didik untuk mengenal lingkungan serta mampu mengambil keputusan atau kemandirian. Yang kedua, etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Etika yang menjadi kekuatan saya diantaranya etika kerahasiaan, kesukarelaan, dan responsif. Kerahasiaan ketika ada peserta didik membutuhkan layanan, saya senantiasa menjaga rahasia informasi yang diberikan peserta didik. Kesukarelaan, saya mempersilahkan peserta didik untuk mengungkapkan informasi, namun saya tidak memaksa peserta didik. Responsif, ketika memberikan layanan, saya tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut. Etika kerahasiaan, kesukarelaan, dan etika responsif yang menjadi kekuatan yang saya gunakan untuk memotivasi peserta didik agar tidak ragu-ragu dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling yang memberikan peserta didik keleluasan untuk menceritakan masalahnya ke guru BK atau guru mata pelajaran maupun wali kelas. Yang keempat, etika mana yang harus saya tingkatkan? Etika yang harus saya tingkatkan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yaitu etika keahlian. Karena sebagai guru mapel pelajaran matematika dan sebagai wali kelas, saya masih membutuhkan berbagai pelatihan yang meningkatkan keahlian dalam pelayanan layaknya keahlian guru BK. Peran yang harus diampu guru BK yaitu ada pengelolaan program, pembimbing, penilai, konselor, konsultan, maupun koordinasi. Refleksi diri terhadap peran saat saya melakukan layanan BK yaitu yang pertama, bagaimana peran saya membantu peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas, saya turut membimbing peserta didik untuk mengenali diri, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal dan maksimal sebagai pembimbing. Yang kedua, hal apa yang sudah baik? Sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas, saya turut membiasakan memberikan bimbingan kepada peserta didik, penyesuaian diri serta perkembangan potensi dan minat sebagai pembimbing. Yang ketiga, ada hal apa yang perlu ditingkatkan? Hal baru yang perlu saya tingkatkan yaitu perlunya kolaborasi yang lebih banyak dengan guru BK dalam praktik konseling, terutama perbaikan masalah yang dihadapi peserta didik sebagai konselor. Yang kedua, dan mengikuti berbagai pelatihan layanan BK
untuk meningkatkan pengetahuan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, informasi tentang potensi, minat, dan kebutuhan peserta didik sebagai konsultan. Yang keempat, peran apa yang saya lakukan berikutnya? Peran yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan memberikan layanan BK dengan pihak terkait. Saya juga akan meningkatkan kualitas dan peran yang masih harus saya tingkatkan, yaitu pengelola program, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa saya akan meningkatkan etika keahlian dalam layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik. Selain itu, saya akan menuntaskan pelatihan mandiri yang berkaitan dengan layanan BK di PMM untuk meningkatkan kompetensi saya dalam menyediakan pelayanan di sekolah. Dokumentasi peran sebagai pembimbing. Dari sini saya ambil dokumentasi saat saya membimbing peserta didik saya di kelas 10B. Umpan balik yang pertama yaitu dari kepala sekolah saya, Ibu Insinyur Haji Sri Ana Rusi MP, dan ada teman saya guru PKWU Bu Rizka Windasari SPD, dan rekan saya guru PPKN yaitu Ibu Irma Rianti Esos SPD MBDGR. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.